Halo semuanya, semoga kabarnya semakin baik ya. Teman-teman, ada nggak teman-teman yang sering mengalami pikiran-pikiran yang datang mengganggu? Contoh, pikiran-pikiran tentang bagaimana nanti kalau ini aku kena HIV, ya, atau sejenis itulah. Bagaimana nanti kalau ini cancer, eh, atau mungkin ada pikiran-pikiran, wah ini salah gua nih. Nah, gitu ya. Pikiran-pikiran itu teman udah tahu bahwa ini nggak perlu banget. Ini saya nggak mau punya pikiran ini, tapi itu datang terus, tidak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, dini hari, dan kapanpun itu muncul senanya dan ketika datang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya semakin malah jadi terbawa dengan pikiran itu dan kemudian semakin membuat yang heboh-heboh. Jadi kalau HIV kemudian saya takut nanti bagaimana nih nanti kalau dengan pasangan saya, bagaimana dengan anak saya, bagaimana nanti kalau sakit, bagaimana nanti kalau begini dan begini. Kalau kemudian misalnya cancer sama juga. Nanti kalau gimana nanti kalau masa depan saya, gimana nanti saya, dan gimana nanti banyaklah pikiran-pikiran yang akhirnya terus bertambah dan bertambah membuat jadi overload. Benar-benar nggak nyaman. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara untuk mengatasi pikiran-pikiran seperti ini, pikiran mengganggu seperti ini? Nah, kalau mau tahu jawabannya, saksikan terus video ini sampai habis untuk teman-teman bisa paham, bisa tahu, dan bisa mengatasi itu semuanya. Ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video semacam ini. Teman-teman yang punya pikiran-pikiran mengganggu seperti ini, saya percaya bahwa teman-teman sudah lakukan medical check up. Teman-teman juga udah tes ke lab, ya. Dan semua hasil lab mengatakan bahwa normal, 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 normal. Jadi kalau misalnya kamu punya pikiran takut HIV, semuanya juga normal, 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 normal. Kalau misalnya kamu punya pikiran nanti, wah jangan-jangan jantung, semuanya juga akan normal, 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 normal. Kalau kamu punya pikiran nanti jangan cancer, semuanya normal, 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 normal. Semuanya dikatakan normal berkali-kali dan kamu sering melakukan pengecekan ini mungkin sudah sampai puluhan kali atau mungkin belasan kali. Dan itu membuat kamu sebenarnya harusnya dan dengan cek-cek seperti itu sebenarnya membantu kamu untuk lebih percaya bahwa kamu sehat. Tapi biasanya tidak demikian. Selalu ada trigger atau selalu ada pemicu yang kemudian membuat kamu jadi kepikiran itu lagi. Kalau kamu misal kalau kamu takut HIV, ada pemicu tersendiri misalnya ada beberapa orang yang kemudian setiap kali ada rasa sedikit kemudian dikaitkan dengan HIV. Kemudian ada sesuatu hal apalagi dikaitkan dengan HIV. Karena dia kemudian baca di Google dan seterusnya. Sama dengan teman-teman yang kayak takut cancer, takut sakit, kemudian teman-teman yang juga takut jantung dan sebagainya. Semuanya jika ada pemicu rasa nggak nyaman tubuh, pasti kemudian langsung mikirnya ke sana. Ya kan? Nah, inilah teman-teman yang sering saya bilang di video kemarin, itulah automatic thought, ya. Pikiran otomatis, tas langsung ke sana. Nah, ketika automatic thought ini muncul, kemudian teman-teman, jadi masalah adalah ketika kita rasanya nggak bisa lepas dari itu semuanya, ya. Rasanya itu stuck di sini, ya. Itu sering dibilang kalau misalnya dalam istilah psikologi itu adalah catastrophizing, teman-teman. Di mana kita kayak, wah rasanya tidak bisa lepas dari pikiran-pikiran seperti itu. Nah, teman-teman, biasanya teman-teman sudah melakukan banyak usaha, ya, entah dengan cara berusaha berpikir positif, entah kemudian dengan cara lainnya, pasti sudah banyak dilakukan. Nah, tapi ketika teman-teman berusaha berpikir positif, apakah itu membantu? Tidak, ya kan? Tidak. Teman-teman ketika kamu lagi dalam posisi seperti ini, secara umum memang tidak bisa berpikir positif karena amigdala kita lagi aktif. Jadi amigdala itu memproteksi kita supaya jangan sampai terjadi hal yang buruk. Ya, jadinya ketika kamu berusaha berpikir positif ya pasti susah. Nah, akhirnya ketika kamu tidak bisa berpikir positif, kamu jadi kayak menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih nggak bisa? Kenapa sih nggak mampu? Seperti itu kan. Nah, teman-teman, ketahuilah bahwa kamu nggak perlu terus menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu udah bagus kok, udah berusaha berpikir positif, udah keren ya. Tinggal sekarang kamu perlu tahu cara yang tepat atau mungkin cara yang cocok untuk bisa membantu kamu bisa lepas dari semua pikiran-pikiran yang mengganggu itu, pikiran-pikiran yang terus hadir. Teman-teman semuanya, yang membuat kamu jadi seringnya takut sakit,
kamu seringnya jadi takut HIV, takut jantung, takut kanker, takut sakit parah, dan lain-lain adalah karena apa? Karena kamu sering mengikuti pikiran-pikiran itu. Sering mengikuti pikiran-pikiran yang hadir. Kalau kamu tidak mengikuti pikiran-pikiran hadir, kamu akan lebih baik sebenarnya teman-teman. Nah, kebiasaan mengikuti pikiran-pikiran hadir inilah yang perlu kamu kurangi, yang perlu kamu untuk mulai tidak lakukan lagi. Sepanjang kamu terus lakukan, kamu akan terus merasa takut dan cemas, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin ini akan membantu kamu lebih paham ya, bagaimana untuk kita belajar bahwa kita tuh tidak perlu mengikuti pikiran-pikiran yang hadir. Nggak semua pikiran tuh kita harus ikutin. Oke, mari kita lakukan eksperimen seperti ini. Sekarang teman-teman, saya minta kamu pikirkan income, penghasilan, dream income atau penghasilan impian yang kamu mau dapatkan dalam setahun ini. Oke, pikirkan itu, pikirkan sekarang. Saya beri waktu beberapa detik. Mudah ya, saya anggap mudah. Kemudian yang kedua, saya minta untuk sekarang income impian kamu itu, sekarang coba kamu tingkatkan 5 kali. Ya, pikirkan bahwa kamu mendapatkan income impian kamu itu 5 kali dari tadi dalam setahun. 5 kali lipat dari tadi. Apa yang muncul dalam pikiranmu? Udah? Oke. Nah, teman-teman, mayoritas orang ketika saya minta untuk memikirkan pikiran yang pertama, dream impian, penghasilan impiannya, maka biasanya langsung spontan, semangat lah, gitu biasanya ya. Nah, tapi ketika saya minta untuk tingkatkan 5 kali lipat, yang terjadi mulai apa? Nggak mungkin, ada spontanitas yang muncul. Wah, nggak mungkin muncul. Wah, penghasilan saya nggak mungkin bisa sampai seperti itu. Keluarga saya nggak pernah ada punya penghasilan seperti itu. Uang dari mana? Dapat dari mana? Bisa kerja apa? Harus sebagaimana bisa dapat uang sekian banyak? Dan banyak hal lainnya. Perhatikan bahwa pemikiran yang muncul itu lebih banyak di yang kedua ini. Iya kan? Bener nggak? Yang pertama kamu cenderung lebih, oke, gitu kan. Yang kedua ini loh, langsung mulai muncul banyak pikiran-pikiran ya, lebih banyak. Nah, itulah pikiran teman-teman. Itulah yang membuat kamu jadinya seperti ini. Karena kamu akhirnya ketika ada pikiran-pikiran yang meragukan tadi, kemudian kamu ikutin. Dan kamu rasakan sendiri kan ketika saya tingkatkan 5 kali lipat dream penghasilan kamu, impian penghasilan kamu, perhatikan langsung muncul kan. Nah, itulah yang saya maksud pop up atau pikiran-pikiran yang sering kali itu kamu ikutin. Nah, teman-teman ngerti ya sekarang. Nah, masalahnya orang yang anxiety itu adalah ketika ada pikiran pop up muncul itu, langsung kamu ambil samber, kamu ikutin. Ya udah, akhirnya kamu jadi semakin takut, semakin khawatir gitu, teman-teman. Nah, jadi diperlukan skill teman-teman untuk kamu belajar tidak ngikutin pikiran-pikiran itu. Nah, untuk kamu punya skill itu, saya punya online course self terapi berpikir positif, di mana kamu bisa untuk tidak lagi tidak gampang untuk ngikutin pikiran-pikiran itu, ya. Kamu bisa klik link di deskripsi atau kamu bisa hubungi WA di sini. Nah, teman-teman, izinkan sekarang untuk melatihlah pikiran-pikiranmu supaya tidak gampang mengikuti pikiran-pikiran yang pop up itu yang muncul seketika dalam pikiranmu itu. Ya. Nah, itu bisa dengan cara supaya kamu tidak mengikuti pikiran-pikiran itu, kamu bisa juga menggunakan pertanyaan. Apakah ini berguna bagi saya? Apakah ini bermanfaat bagi saya? Dengan kamu menggunakan hal itu, maka kamu akan lebih mengendalikan diri kamu akan lebih bisa untuk mengaktifkan logika kamu lagi. Tidak terhanyut dengan pikiran-pikiran yang tiba-tiba muncul, pop up, dan harus kamu ikutin. Dengan bertanya itu sebenarnya mengembalikan kita untuk kembali ke logika kita.
ya kan? Karena kebanyakan ketika kamu masuk dalam kecemasan adalah tidak masuk dalam logika. Kamu membuat worst case skenario-nya terlalu banyak, yaitu nggak masuk logika biasanya, tapi bagi kamu masuk logika, ya karena kamu memang sedang cemas dan takut, maka kamu akan membuat skenario buruk sangat besar sekali. Nah, kalau kamu masih susah untuk mengatasi ini ya, sekali lagi silahkan gunakan online course self therapy berpikir positif. Cara yang lain teman-teman adalah bereskanlah emosionalmu, bereskan perasaan-perasaanmu, bereskan perasaan sedihnya, jengkelnya, kecewanya, marah, tertekan, frustasi, dan banyak hal lainnya. Jadi tidak hanya bekerja di pikiran-pikiran, tapi juga bereskanlah secara mental emosional kamu. Karena ketika emosi kamu ini belum beres, maka pikiran-pikiran juga akan lebih banyak juga muncul. Ya. Nah, teman-teman, ada kata-kata dari David R. Hawkins, dia mengatakan bahwa tekanan-tekanan emosi lah yang membuat pikiran-pikiran itu semakin banyak. Jadi kalau tekanan-tekanan emosi itu bisa kamu bereskan, maka pikiran-pikiran itu juga bisa lepas. Jadi kalau misalnya kamu takut HIV, maka itu kan takut sakit. Maka bereskanlah perasaan takut sakitnya itu. Begitu kita bisa bereskan takut sakit, maka pikiran-pikiran nanti kalau jangan-jangan sakit, nanti jangan-jangan itu relatif tidak ada. Sama dengan misalnya kamu takut jantung dan takut-takut lainnya. Kan itu lebih dominan takut sakit, emosi takut sakit. Oke. Pikiran dengan emosi beda. Kalau pikiran tuh ya yang kalimat, kata-kata seperti itu. Kalau emosi itu rasa yang muncul di tubuh. Tapi bukan sensasi ya. Emosi punya sensasi tapi bukan sensasi fisik. Jadi kalau sensasi fisik itu jantung berdebar gitu kan. Nah, ketika marah juga ada jantung marah tuh nafasnya kayak gini. Tapi ada emosi di balik itu. Intinya adalah bereskan emosi-emosinya. Jadi semakin kamu bisa bereskan emosi-emosi, itu akan membantu kamu jauh lebih cepat pulih. Oke. Berdasarkan dari kata-kata dari David R. Hawkins tadi, maka teman-teman, yuk bereskan emosinya. Ya, jangan dianggap remeh emosinya. Nah, untuk membereskan emosinya, kamu bisa menggunakan buku Bye-Bye Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety. Di situ cara-cara untuk kita bisa membereskan emosi-emosi yang hadir. Ya, silakan gunakan buku itu, kamu bisa order di sini. Cara yang lainnya yang sederhana yang bisa kamu lakukan adalah kamu gunakan audio ini. Di sini ada audio-audio terapi kan teman-teman yang saya juga udah kasih di YouTube. Silakan kamu cek dulu ya audio-audio di YouTube ini yang saya harap bisa membantu kamu untuk meringankan apa yang sedang kamu alami. Nah, cara lain selain misalnya dengan video, kamu bisa gunakan dengan cara yang sangat simpel, yaitu dengan cara ya udah tulis aja semua perasaan-perasaan kamu karena ketika perasaan tertahan itu nggak bagus. Jadi tulis aja semua perasaan-perasaan kamu yang muncul spontan, ya itu terus tulis aja semuanya dan itu curahan-curahan hati kamu kan. Nah kemudian setelah itu ya kamu bisa lakukan apa? Kamu bisa bakar lah, kamu bisa lakukan apapun untuk musnahkan apa yang telah kamu tulis kalau misalnya kamu nggak mau itu dilihat orang lain. Nah, itu cara yang simple ya, cara yang simple banget. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dengan cara afirmasi. Jadi kamu jangan lupa untuk afirmasi positif. Mengatakan kata-kata positif dalam diri kamu sendiri bahwa kamu bisa lepas dari semua ini, saya sehat, seperti itu hal yang sangat penting untuk kamu lakukan. Jangan anggap remeh afirmasi teman-teman, karena afirmasi itu sebenarnya juga sangat bermanfaat, ya. Dan tentu saja ada cara-cara efektif untuk melakukan afirmasi. Di antaranya kamu harus yakin dengan apa yang afirmasi yang kamu katakan. Kalau kamu nggak yakin dengan afirmasi yang kamu katakan, tidak akan ada efektifnya. Jadi afirmasi, kalau teman-teman nggak tahu apa itu afirmasi adalah kata-kata positif. Kata-kata yang kita sengaja kita sering ulang-ulang supaya kita bisa masuk ke level pikiran bawah sadar kita. Nah, dengan teman-teman melakukan cara-cara yang tadi saya bahas, saya harap bisa membantu teman-teman untuk lebih baik. Apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk teman-teman jauh lebih bersemangat, untuk teman bisa mengatasi pikiran-pikiran mengganggu itu dengan jauh lebih baik lagi, bisa membantu teman-teman bebas dari semuanya, dan kalau misalnya teman-teman butuh bantuan terapi juga, silahkan hubungi kontak admin di sini juga untuk melakukan terapi bersama dengan saya. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam, bye-bye, cemas.